Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 September 2023. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita di pagi yang cerah ini kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah hamba baik dan setia yang bertanggung jawab. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan 11 dan Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam perenungan kemarin saudara, kita telah diajak untuk merenungkan bagaimana persiapan kita, diri kita untuk menghadapi hadirat Allah. Bagaimana kita mempersiapkan kehadiran Tuhan Yesus. Bagaimana kita untuk dapat memasuki kerajaan sorga. Yesus telah menyampaikan yang mengingatkan kepada kita semua yang percaya agar dapat bersiap-siap, berjaga-jaga dalam doa dan selalu waspada. Saudaraku, lewat perumpamaan melalui Injil hari ini saudara, Yesus menasihati kita semua sebagai pengikutnya untuk selalu giat melakukan pekerjaan yang telah Dia percayakan kepada kita semua, kepada pribadi lepas pribadi. Setiap dari kita telah dipercayakan tanggung jawab, masing-masing menurut kesanggupannya saudara. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang lain lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, dan lalu ia berangkat. Matius 25 ayat 15. Semuanya itu akan diperhitungkan dan diminta pertanggungjawaban dari setiap kita yang telah dipercaya saudara. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Matius 25 ayat 19. Saudaraku, sudahkah kita menyiapkan pertanggungjawaban segala yang dipercayakan kepada kita saudara? Apakah kita telah mengupayakannya yang dipercayakan kepada kita itu untuk berkembang? Apakah kita hanya duduk diam bermalas-malasan, hanya menunggu berkat-berkat saja? Jangan kita seperti hamba di dalam Injil hari ini yang dipercayakan 1 talenta saya. Saudara, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Matius 25 ayat 24 sampai dengan 26. Saudaraku yang terkasih, kita lihat saudara, hamba yang baik dan setia, yaitu mereka yang mendengar, memperhatikan dan melakukan setiap perintah tuannya dengan setia dan taat, sehingga apa yang dipercayakan kepada mereka berkembang. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 23. Talenta-talenta yang diberikan Tuhan Yesus ini saudara, kepada setiap kita berbeda-beda sesuai kemampuan kita. Talenta atau harta yang diberikan Tuhan ini dapat saja berupa kehidupan kita, keluarga kita, anak, istri,
harta kekayaan, bakat atau hobi, kemampuan kita, waktu, tenaga, dan lain sebagainya, saudara. Nah, adakah kita memanfaatkan semuanya yang telah diberikan kepada kita dengan semaksimal demi kemuliaan Tuhan? Atau kita hanya menggunakan hanya demi kedagingan kita saja, saudara? Perenungan hari ini mau mengajak kita semua merefleksi diri kita masing-masing, saudara. Adakah kita sudah menjadi hamba yang baik dan setia? Sudahkah kita mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada kita? Atau kita menjadi hamba yang jahat dan malas itu dengan tidak memanfaatkan semaksimal talenta yang diberikan demi kemuliaan Tuhan? Ingat saudaraku, Tuhan tidak mau talenta atau harta yang telah dipercayakan kepada kita itu kembali begitu saja atau bahkan sirna, hilang, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, yang dikehendaki Tuhan Allah kita adalah harus menghasilkan buah, berkembang. Artinya saudara, setiap pemberian Tuhan pada kita harus berguna demi kemuliaan Tuhan dan juga dapat berguna bagi sesama kita serta memberkati semua orang. Dikatakan di sini, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka Tuhan Allah kita pun akan mempercayakan kehidupan kekal di surga kepada kita yang telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil di dunia ini. Semoga dengan kemampuan yang diberikan melalui bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, kita dapat mengembangkan talenta-talenta yang telah dipercayakan oleh Tuhan Allah kita dan menghasilkan buah-buah yang nyata serta dapat menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan itu semua. Akhirnya kita pun dapat memasuki ke dalam kerajaan sorga, menikmati kehidupan kekal. Berkat kasih dan bimbingan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.